Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Valeriza Dwi Andani dan Vinda Izzati Rahmasari akan mempresentasikan mengenai hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diurai oleh Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Maslow dan Ruth Silowski Maslow. Maslow meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 1970 dalam usia 62 tahun. Pada saat ia meninggal, ia adalah seseorang yang terkenal bukan hanya di profesi psikologi, tetapi juga di antara orang-orang yang terpelajar pada umumnya, terutama di bidang bisnis manajemen, marketing, teologi, konseling, pendidikan, ilmu keperawatan, dan bidang yang berhubungan dengan kesehatan lainnya. Dalam teori hierarki kebutuhannya, beliau beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau sangat tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat semakin tinggi menjadi hal yang memotivasi. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini berasal ketika Maslow memperagakan observasi terhadap perilaku monyet yang didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan semakin diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang pautan. Contohnya, jika individu merasa haus, maka ia akan cenderung mencoba memuaskan dahaganya. Individu dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja, karena kebutuhan akan air semakin kuat daripada kebutuhan akan makan. Konsep ini disebut Maslow sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan dalam sebuah hierarki atau tingkatan kebutuhan. Terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan paling jelas daripada kebutuhan manusia yang lain untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yakni kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar untuk semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari sahabat. Manusia akan menekan dahulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya terpuaskan. Perbedaan kebutuhan fisiologis dengan kebutuhan lain terletak dalam 2 hal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang dapat terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa teratasi. Seseorang yang baru saja menyelesaikan makan besar, kemudian ia membayangkan makanan lagi, maka itu sudah cukup membuatnya mual. Yang kedua yaitu hakikat pengulangannya. Manusia yang telah menyelesaikan makan, kemudian ia menghabiskan energinya, maka ia akan kembali lapar lagi dan hendak terus-menerus mencari makanan. Sementara kebutuhan di atasnya tidak terus-menerus muncul. Contohnya, seseorang yang minimal terpenuhi sebagian kebutuhan mereka untuk dicintai, maka ia tetap merasa yakin bahwa mereka dapat mempertahankan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut tanpa harus mencari-carinya lagi. Hierarki yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan-kebutuhan baru yang kurang lebih dapat mencakup keamanan, ketergantungan, keteraturan, stabilitas, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas, bahaya, kerusuhan, bencana alam, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi secara total. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak terlindung akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan terancam. Seseorang yang tidak terlindung memiliki kebutuhan terhadap keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta berupaya keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkannya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau kasih sayang. Kebutuhan akan rasa cinta setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, mereka menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta
seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, dan lingkungan masyarakat. Cinta dan keberadaan mencakup beberapa aspek dari seksualitas dan hubungan dengan manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Menghargai dan dihargai adalah suatu kebutuhan yang penting dalam menjalankan kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Untuk menjalin hubungan baik, kita harus saling menghargai satu sama lain. Kebutuhan harga diri memiliki dua komponen, yaitu yang pertama menghargai diri sendiri atau self-respect adalah kebutuhan yang memiliki kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Yang kedua yaitu mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from others. Adalah kebutuhan penghargaan dari orang lain, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, dan apresiasi. Kebutuhan harga diri apabila tidak terpuaskan maka akan menimbulkan canggung, lemah, pasif, tergantung kepada orang lain, penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup, dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow, penghargaan diri dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemauan diri sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrolnya, yang membuatnya tergantung kepada orang lain. Kebutuhan yang kelima yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan dasar yang kelima adalah self-actualization, atau yang dikenal dengan kebutuhan aktualisasi diri. Sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan aktualisasi diri, di mana orang mewujudkan secara maksimal seluruh bakat dan kemampuan potensial. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan orang lain, bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.